buku kearifan lokal. Mana kata bu? Napa maka dia pun anak bola stop, taruh saliweng. Ya tiangi petami lalek bola, taruh saliweng. Agak itu nareko sifat tebuko, wahai calon menantuku. Ku sifatmu sifat tebu, aja namu petami di lalek bola, di saliweng imu taruh sifatmu. Apa iya tu tebue pamulan nami nama cening. Dan kata lumpula mi macening kumetu banena na sekentu ki saya tebu to ye tebu sesena bulan keempat metu banena na semaracu sila cilaka ye tebu kemudian kalau kumat tunrung hukum syara atau hukum adat kumat kada ke hukum syara ke dia desena kada kagak desena to jadi hukum adat. Masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillah masya Allah maka min nikmatin fa minallah. Bismillah masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasiyahu ilmu Allah wa ba'du. Saya hormati, saya muliakan al-mukarramun, para alim ulama yang sempat hadir pada malam hari ini. Alaina Guru Tayamaneng, Pak Dan Ramil saya hormati, Pak Camat, tokoh masyarakat dan pemuka agama, wabil khusus al-mukarram adinda saya Haji Husain Sayyide beserta istrinya Ibu Haja Nurhayati Lawe sekeluarga. Beliau ini termasuk manusia langka menurut saya. Kenapa manusia langka? Backgroundnya bukan orang pesantren, tapi kenapa dia bisa tampil mengelola pesantren? Langka kan? Kalau yang lain buat pesantren memang backgroundnya orang pesantren. Saya membina pesantren, background saya pesantren. Tidak heran orang. Tapi kalau seperti Haji Husain sekeluarga, backgroundnya bukan orang pesantren, tapi terjun di dunia pendidikan. Semoga Allah senantiasa kuatkan tubuhnya, panjangkan umurnya, rezekinya mengalir ibarat air zam-zam, tidak pernah putus dan tidak pernah kering, dan orang-orang yang menyertainya. Seluruh yang hadir, saya pelan-pelan saja biar ada hasil, karena melihat, menonton, mengikuti ceramah yang mirip pelawak sudah sering, tapi terkadang kita pulang dari sengaja meluriak kamalakang. Saya juga termasuk sudah berumur, jadi saya pingin apa yang saya sampaikan itu barawat dengar kamalakang. Ya kung kata salaku alina Pak Andre Guru Tapatu juga. Ya. Satu yang saya mau sampaikan. Tahu-tahu diperingati aja jingenna nabita. Digaga pura peringati wi kematiannya rasul. Makin ada diperingati kematiannya. Selalu maulid atau maulud. Meskipun itu maulid dan maulud sebenarnya beda. Kalau maulid itu hari kelahirannya, tanggal kelahirannya, di mana dilahirkan, riasengi maulid. Ya tosik ke maulud itu anak yang lahir. Jadi ngea siapa ya maulud? Jadi beda Pak. Ya ku maulu laisiro
Yal ko maulu pikun ni, malua-lua ni, nak kana mangkasar aga. Nah, salah satu amalan supaya orang tua tidak maulu, pikun, sering-seringlah sang anak bacakan Fatihah orang tuanya, meskipun orang tuanya belum meninggal. Jadi dia nanti baca Fatihah atau emak kena mati fi, mutu. Barakana Fatihah ku baca ifuang untuk kedua orang tuaku. Haro Fatihah. Salah satu keberkahannya orang tua itu tidak pikun, dena mawulu. Itu bacakan Fatihah. Apatah lagi orang tua yang telah tiada, apalagi orang tua yang sudah meninggal. Salah satu yang menghijab rezeki adalah anak yang melupakan orang tuanya. Saya di awal ceramah ini, depo ceramahnya napi pembukaan. Ya, kita bacakan dulu Fatihah orang tuanya Haji Husain Saide nih gasih. Haji Saida, Haji Lawe. Almarhum Haji Saide dan almarhum Haji Lawe, termasuk Haja Fatimah Lasiata. Nih gapi? Haji Time, ya. Kemudian hadirkan semua orang yang terdekatnya dalam penglihatan mata batinnya. Lahumul Fatihah. Ya kana abudu ya kana nasta'in. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi, kenapa tidak diperingati kelahirannya Rasul, tidak pernah diperingati wafatnya? Jawabnya adalah tidak perlu diperingati wafatnya Rasul, karena Rasul seakan-akan tidak wafat. Buktinya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya, nigi baca salawat Korea, nigi salawarika, siapa yang bersalawat atasku, raddallahu ruhi fi jasadi, napalisuang ngapo ngalatala rohku di jasadku. Kulisu rohna hidup apa mati? Hidup, sabalisu rohna toh berarti tuoi. Satu. Yang kedua, kutoloma siara di Madinah di Nabita degaga tau mapuada assalamualaikum ya ahlal kubur, degaga semua assalamu alaika ya Rasulullah. Menurut ilmu bahasa Arab itu kanya namanya dhamir mukhatab, lawan bicara sabak engkerolota. Makanya kalimatnya assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Habib Allah wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukan assalamualaikum ya ahlal kubur. Alasan ketiga, ya Nabita samanna dena mate, sampai orang mengirim salam. Kelawano kalau umrah paletura nggak selekuri nabita tandran atau tuo ya kotomate de gaga pura madatu seleng kelawano lama sera kuburu paletura nggak seleku konenemu de gaga, karena Rasulullah seakan-akan tidak mati, Rasulullah seakan-akan hidup terus, cuma alamnya namanya alam rahasia, maka yang bisa merasakan adalah rasa rahasia. Di saat ibu mendekat ke makam Rasul, masuk di raudah, kadang orang menetiskan air mata. Magi makita pak kita mata rahasiana. Narek koteri aja mutanagi, magi muteri. Dena ulena bali. Pana na ulena bali na terangkan tania rahasia sena. Satu, sudah selesai. Jadi kenapa tidak diperingati wafatnya? Jawabnya karena Rasul seakan-akan tidak wafat. Mana itu? Yang kedua, perbanyaklah baca salawat kepada Rasulullah sebagai wujud cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata sahabat, ya Rasul, narek kok bacakan salawat kuridi bagaimana? Gimana itu Rasul? Qala, berkata Rasul, fakul, kau katakan Allahumma salli ala Muhammad. Begini dalam hadis sahih. Tidak ada dalam hadis sahih Allahumma salli ala Sayyidina. Tidak ada. Yang ada Allahumma salli ala
Muhammad. Tidak ada Sayyidina. Bukhari, siapa yang suka baca Bukhari? Tidak ada. Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Kutubus Sittah, kitab hadis sahih yang 6, tidak ditemukan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tentu maka imam paling naik di ustaz orang kali ngaki Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Mukarram Majusain Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alaina gurutta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang mana guru tadi belawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bekogaro. Disitulah pentingnya orang kaji. Ya naro dia ngajiangi. Iya Allahumma salli ala Muhammad. Bentuk apa katuna alena nabi tariwatun dari utanai. Maka saya bagaimana cara aku bersalawat kepadamu Rasul? Maka Nabi tetap puasa ku Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat to apa katuna ale. Saya sampai malam ini belum pernah saya tulis nama saya Kiai, enggak pernah. Saya dikasih kertas tabe Ustaz nama lengkap, saya tulis Amirullah Amri Purani. Sisanya tepu yang ceramah pada malam hari ini adalah Al-Mukarram Andre Gurutta. Ada gagak koki kutu Al-Mukarram. Dia toga koki Andre Gurutta. Doktor, enggak ada saya tulis doktor. Kiai Haji, mana saya tulis Kiai Haji? Yang saya tulis Amirullah Amri. Titik. Sisanya tepu Al-Mukarram, Andre Gurutta, doktor, Kiai Haji, gana tuh. Tapi kalau di cross check, kenapa kau panggil Al-Mukarram? Karena Al-Mukarram itu mak bituangi tauri paka lebih. Tuh. Kenapa kau panggil doktor? Karena saya tahu selesai pendidikan S3. Maka dikukuhkan alma mater doktor. Saya saja dipanggil doktor, padahal yang memberikan pengukuhan hanya alma mater. Kenapa tidak mau panggil Rasulullah Sayyid? Sementara Allah yang kukuhkan. Ingat anak santri, Allah yang bilang Muhammad Sayyidul Bashar. Muhammad itu adalah penghulunya manusia. Kita manusia, penghulu kami berarti Sayyidina Muhammad. Makanya saya ajarkan pada semua anak santri termasuk di tahiyat baca Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu. Jadi yang baca Allahumma salli ala Muhammad itu mengamalkan hadis, berarti betul. Yang membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad mengamalkan ungkapan Allah dalam hadis qudsi, berarti benar. Jadi ada betul, ada benar. Yang salah ila kutu. Sebut-sebut namanya Rasul dan Nabi Muhammad salawat. Dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad, jangan pernah kasih salah itu yang baca Sayyidina. Itu sanjungan kepada Rasul. Imam Malik masuk di Madinah naik onta karena belum ada mobil. Begitu masuk perbatasan kota Madinah, dia loncat turun dari ontanya. Napana lodu ni sandalakna, dia simpan di bawah ketiaknya. Napana rendreng ontana. Ditanya, oi Imam Malik, magi na demu tonangi wi ontamu aga nasen de na ulle papina dikut tonangonta ka nangkai suruna pung Allah Ta'ala. Jadi dia tidak mau naiki kendaraannya karena ada Rasul. Magi demo sandala na semasiri ka pakai sandal nangkai na suruna pung Allah Ta'ala. Bahkan Imam Malik kumelo jambang di Madinah, dia keluar dari kota Madinah. Nah, salahin Madinah, Pak.
Woi, kaya gue menolak Imam Malik. Naselo ka jambang, masiri ka metu amang amatu nang kay nabita. Coba karo akhlak na. Tapi kalau kaki umrah bu, jangan kisalai Madinah ini kalau ke jamba pak tabe segitu. Tabe segitu. Bituana ya tona na ulai di jama pada padanna. Dari kotudak di masjid Nabawi di Madinah, ajak ke agak senar ko panu aja. Apa si lojo ya? Kalau kaki diluruskan agak senang jalan. Pasilojo toh, aja tuma pasilojo napa palaje tak mangolol lori nabita. Elo na to tunawan nabita riolo napa palaje tak mangolol koro. Tahu deh to kagak Pancasila na ye. Itu ampe, itu akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti disanjung. Allah sendiri sangat menyanjung Rasulullah. Samanna po Allah Ta'ala mapakalebih rina bita. Aga butina de na pura po Allah Ta'ala na obi na bita asenna na tepu de na pura. Musti jawab jabatanna. De na pada na reko Nabi Adam rio biriponge digorai mi. Digorai mi ya Adam, hoi Adam. Ya Musa, oh Musa. Ya Idris, oh Idris. Ya Ibrahim, oh Ibrahim, asenna mi ditepu, tapi ku nabi teriok biri puange tani asenna. Aga pala jabatanna, ya ayuhan nabi, nabi teriok biro, ya ayuhan rasul, betul? Jadi malam itu ku diobi pacama tabe pacama daripada asenna kikabe makohe, gitu. Ya ayyuhal muzammil Nabi tato tu apalah kurang agapi ya al mudaththir Nabi tato tu ya ngasid Nabi tatoro Nabi tatoro aro napana dio miripong tanya senna jabatanna barakung ka bapa ko ya senna Ibrahim dena mungkin ngesetana bianata pak. Pasti jabatata bapak, papi, ayah, abah, ambo, dena mungkin Ibrahim masetano bianata, obora, olabora, maka dari Ibrahim kurang ajar tonana iya, itu kan, itu pasti jabatata nobi, makoropung Allah Ta'ala, jabatanna nabita nobi itu pertanda mumpung Allah Ta'ala samanna mapakalebito ridabita. Saga dari tapan roh. Yang ketiga, iya nabita deto pada itu penghafal Quran jangan menerjemahkan itu kul innama ana basyarun. Bagus. Agak itu nak kul katakan innama ana sesungguhnya saya basyarun manusia aja namu tambahi sih manusia biasa sama dengan kita tegailah paling nakoro atau tambah ya. Memang manusia ada unsur persamaan dengan kita. Dia manusia, kita manusia. Dia makan, kita makan. Dia tidur, kita tidur. Itu unsur persamaan. Tapi kalau menyamakan diri secara totalitas, secara universal, mengecilkan derajatnya Rasul. Apanya sama? Ya Nabi taulina dena pura na lebay lale. Tidak pernah lalat bertengker di kulitnya Rasulullah. Magi pada kiroba. Nah ini mau sebuah ingatan tamaki kacoa lagi mulai tama. Nabi takum miti pusatna mawangi. Rasa parfum katsuri, kenso, flower, bulgari, udud, malaikat subuh. Tuh. Mawangi. Nah ini mawangi motoku miti pusat tak? Maka pale kena jimrang mawale tanya mawale jimrang super engka bainena nabi taryaseng Siti Juwairiyah ya kumatin Rasulullah po Allah Ta'ala na miti pusatna moto ni malapa napa kemme kupure na pakkemme na panoy ko wae
napa inungan anake engkana sedih waktu paseding isrona pong Allah Ta'ala na tanay benina, oi kamu sih lagi ngapain? Nasa ku sayangkan nih keringat Rasul bercucuran, malah na apa ku pakemai, na ku panoko wae, na apa ku painungan anake, barak pada lulugang ibaraka. Magi manusia biasa roh sama dengan kita. Ya aku makanya sama, au tajeng inilah kait tamatin roh cinampa. Ya kumiti pusat na mototoni malapa pakemai koro dia wana lepak na pakemai. Ya napa panok ko wae painun ni si anak painun ni insyaallah jambak ini topada Nabi tadi Jabal Uhud kena anak busur kepalanya. Ia anak busur sila dan itu getengi. Tampillah salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Sinan. Naoko irbesien apa na geteng isinna teredu. Ya Abdullah, gigimu copot. Dia bilang biar seluruh gigiku copot asalkan besi yang ada di kepala Rasulullah tercabut. Maka dia gigit lagi dengan gigi gerahannya. Napa sita nih masuk ni robesi muncrat darah keluar. Abdullah bin Sinan mengisap darahnya Rasul di kepalanya dan tidak pernah dia muntahkan ke tanah. Dia telan. Rasul lihat, maka Nabi ya Abdullah, kalau darahku dan darahmu telah bercampur dalam tubuhmu, maka haram apinya neraka menyentuh tubuhmu. Magi pada kiroh lah capa. Allahu Akbar. Selembar rambutnya Rasul silampak pangulut Ahmad bin Hanbal najai irilalenna wajumna najai na pancaji simai. Jadi dia tu yang mana simai harap pak na pancaji simai. Di saat Ahmad bin Hanbal di penjara dan dibakar api, 4 imam mazhab itu yang tidak pernah di penjara hanya Imam Syafi'i. Abu Hanifah di penjara, disiksa malah. Imam Malik di penjara, Ahmad bin Hanbal di penjara, Imam Syafi'i hanya hampir di penjara, hampir tidak jadi. Sebab ada pidatonya bahwa Al-Quran itu kitab suci, itu adalah kitab yang tidak hancur, itu qadim, tidak hancur. Pemerintah tidak sependapat, dipanggil menghadap, diadili. Kapan dia berkata tidak hancur, pasti di penjara. Maka di saat dia diadili, hoi Syafi'i, bagaimana pendapatmu dengan Quran? Hancur apa tidak? Kata Imam Syafi'i, wahai Tuan Hakim, 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, 4 kitab suci, Tuan Hakim, ini hancur, ini hancur, ini hancur, ini hancur, semua hancur. Diketok palu, bebas, dia nak jadi ditarungku. Maka dari murid guru, kenapa dirubah pendapatnya? Guru berkata kan tidak hancur, kenapa tadi bilang hancur? Kata Imam Syafi'i, dengar baik-baik, saya bilang 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini hancur. Yang saya maksud hancur ini hancur, ini hancur, ini hancur. Yang hancur ini bukan Al-Quran, pada cengi colinna. Itu pintarnya itu Imam Syafi'i bersilat lidah, tidak jadi di penjara. Itu jadi 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, ini hancur, ini hancur, ini hancur, ini semua hancur. Dia tidak jadi ditarungku. Padahal muridnya berkata, kenapa dirubah pendapatnya? Kemarin bilang tidak hancur, kenapa bilang hancur? Dia bilang, Imam Syafi'i, yang saya maksud hancur ini. Nah, inilah namanya ilmu mantik dan logika. Tuh. Ahmad bin Hanbal di penjara, dibakar api. Anehnya, sampai dijujui pedih api. Dijujui pedih api. Korek, dipacecekang teman 2. Ditanya sama muridnya, guru, dari tadi kok dibakar tapi tidak bisa kebakaran. Kenapa? Dia bilang, mustahil saya kebakaran.
karena ada selembar rambutnya Rasul saya jadikan azimat di lengan bajuku. Rasulullah anti api dan tidak mungkin kebakaran, maka saya tidak mungkin kebakaran karena ada selembar rambutnya Rasul di lengan bajuku. Magi pada kira lah capa. Astagfirullah. Ini andri api Pak. Nah sekarang eloki ini runtui biluana Nabi takega melo di lolongan. Kita mau hisap darahnya, caranya gimana? Kan hukumnya Nabi tahu umannya. Dia bilang kalau saya meninggal ada kukunya Rasul saya simpan, masukkan dalam pembungkus kain kafanku. Kayak di lolongan gini mokor. Maka dari Syekh Jalaluddin Asyuyuti, penyusun tafsir Jalalain. Mudah-mudahan nanti di Samsan baca tafsir itu. Atau sudah dibaca apa belum? Minta Ustaz Lukman bacakan, ajarkan itu. Ini gurunya anak-anak Ustaz Lukman itu tidak gampang, itu cum laude Pak. Seandainya jurusan biasa saya tidak kagum. Tafsir itu Ustaz Lukman, tafsir cum laude. Dan barangkali baru dia yang jurusan tafsir itu cum laude itu tidak ada nilai di atasnya, dia puncak. Dan saya kagum sama itu anak waktu promosi doktornya, masya Allah dia jawab semua. Tuh tafsir Isyari. Luar biasa itu. Cuma mungkin persoalan waktu sampai belum dibacakan. Penyusunnya tafsir Jalalain berkata, namanya Syekh Jalaluddin Asyuyuti, di mana tempat diperingati kelahirannya Rasul? Di mana tempat? Nah, di masjid ini. Orang-orang yang datang tentu dengan ikhlas. Maka tempat itu dan orang yang datang, Allah mengharamkan kebakaran sampai Maulid tahun depan. Roh. Jadi kungka bola kantoro nandre api kira-kira dia dipakai mauduk tuh tahun lalu. Tanah ini ya kungka nandre api kantoro atau bola laut tanah gare kada mauduk kota ndrolo kan. Kada itu deh. Saya ceramah begini, ternyata ada orang hadir di situ sementara memasak di rumahnya, lapan lokak kue. Dan dia lupa sampai itu periuknya bolong. Lenyap nuri naro kompor airnya meti mana nih? Dan dia tidak kebakaran sampai dia berkata, apa yang Ustadz terangkan kemarin itu kejadian di rumah saya karena saya memasak walupai kuno napala memaudu dan kebakaran. Subhanallah. Tapi tentu hilas paki aja lo kaki mamaudu ko tumay na suwe pantai lupo ko patama na pa pantai bicu mina palisuang apa di tihay awe tawelo nandre api tawelo nandre api. Tapi kalau seandainya kita melakukan seperti itu tapi toh juga kebakaran, itu hanya ujian dari Allah. Allah akan ganti yang jauh lebih bagus daripada yang kebakaran. Makoratekar. Jadi Rasul dengan kita beda, Bu. Nah, diperingatilah kelahirannya. Kenapa ada telur? Ini aksesoris. Ini namanya hukum adat. Karena hukum itu terbagi tiga. Tambah sirap di sengeta. Hukum syara, hukum adat, hukum akal. Terbagi tiga. Kalau hukum syara itu syariat, mesti orang bertanya mana dalilnya. Dalil itu adalah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Qiyas, Ijma. Itu dalil. Itu hukum syara. Hukum syara itu contohnya salat maghrib berapa rakaat? 3. Orang nanya mana hadisnya, mana ayatnya, mana dalilnya. Dalil itu mesti kembali ke 4. Nah, cari dalam Al-Quran. Oh ternyata dia diruntai dia korang yang maka datelun rakaku mangaribi. Tidak ada dalam Al-Quran. Maka kita buka dalil kedua. Dalil kedua itu adalah hadis. Nah, dicari dalam hadis, oh ditemukan. Di mana di hadis? Yang kutubus sita dulu diutamakan. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Pasti dapat. Oh maghrib 3, Isya 4, subuh 2. Itu hadis. Berarti hadis itu adalah dalil yang kedua. Itu hukum syara namanya. Syariat. Ya. Tadi ada buku saya titip sama Al-Mukarram Haji Husain.
judulnya Maulid Syiar bukan syariat. Karena kalau syariat kita nanya mana dalilnya telur, tidak perlu tanya dalilnya karena bukan syariat. Ya, walaki contoh supaya tak pahami. Kalau ada orang meninggal, orang pasang bendera putih depan rumahnya. Nah, bendera putih itu hukum syara atau hukum adat? Hukum adat. Karena hukum adat aja nemu kutanangi kayak dia desena. Karena hukum adat. Yang kata tuh mana hadisnya bendera putih? Lah buntut. Oh iya. Tidak ada hadisnya. Sila ada nih anak pesantren sampai. Tidak ada hadisnya. Oh bid'ah. Karena tidak ada hadisnya bid'ah. Bid'ah mengada-ada. Nah perkali-kali itu ada kullu bid'atin dolala, semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finnar, semua sesat itu neraka. Acca baga. Pahami dulu bicara hukum syara atau hukum adat. Nah sekarang janur kuning di depan rumahnya orang ditambah lambing, hukum adat apa hukum syara? Hukum adat. Jadi jangan tanya mana hadisnya janur kuning, pasti tidak dapat. Tapi berkurban hari raya Idul Kurban 1 ekor sapi disyariatkan 7 orang, hukum apa? Hukum syara. Jadi orang nanya mana dalilnya 7 orang 1 ekor sapi? Dicari dalam Al-Quran tidak ketemu, dicari dalam hadis ketemu. Berarti menyembelih hewan kurban itu namanya hukum syara. Ya, tapi telur hukum adat. Mana lari ada nih? Ya. Kenapa ditusuk di pohon pisang? Telur. Kenapa telur? Karena kalau mandi ke malopolotosi. Ya. Mabuang di pantengnya ku mandi ke jadi telok cocok nih. Dan memang sejarah awalnya Maulid di Sulawesi Selatan ditandai dengan telur. Jadi ini adalah adat Sulawesi, Pak, bukan Jawa. Dan telurnya itu telok manu. Tania telok iti. Sejarah awal. Kenapa telok manu? Karena nenek kita dulu belum tahu tulis baca. Jadi pasti kena mi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang-orang beriman, amanu telok manu. Telok manu. Jadi orang memperingati Maulid supaya amanu, supaya imannya itu kuat. Tuh, acana rotoriolo Pak. Nah sekarang, narek kotoma Pak Boting, buke olah suji. Diisi di olah suji itu kalau kumat tunrung, tebu dan macam-macam. Baru dipikul ke rumahnya calon pengantin perempuan. Ini hukum syara atau hukum adat? Adat. Karena hukum adat jangan cari dalil. Tuh, jangan cari dalil karena bukan hukum syara. Tapi kenapa tebu? Acana roy laugi pada buku kearifan lokal. Mana kata bu? Napa makanya pun anak bola stop, taruh saliweng. Ya tiangi petami lalek bola, taruh saliweng. Agak bituan nareko masifat tebuko, wahai calon menantuku. Ku sifatmu sifat tebu, aja namu petami di lalek bola, di saliweng imu taruh sifatmu. Apa iya tuh tebue pamulan nami nama cening. Dan kata lumpulah mima cening kumetu ibanena na sekentu ki saya tebu to ye tebu sesena bulan keempat metu banena na semaratus sila cilaka ye tebu kemudian kalau kumat tunrung hukum syara atau hukum adat? Hukum adat. Kumakada ke hukum syara ke dia desena kada kagak desena to jadi hukum adat. Manakah kalau hukum matunrung? Matunrung bituan nasi di bola na menengi. Tapi dena pura na tawang waena pada lena tomi punayui. Jadi kalau sifatmu hanya ada sesuatu untuk dirimu sendiri, ini juga untuk dirinya, ini untuk dirinya, aja nama tam adalah bola saliwangi mutaro.
acana rotoriolo luar biasa toh. Tama di dalam bola kayak putih na leja. Biasa lihat dah. Yaron na leja ibu tingurane kayak putih toh. Hukum syarat atau hukum adat? Hukum adat. Jadi jangan pernah nanya mana ayat hadisnya. Sabab hukum adat. Mak bituangi sangat bersih, sangat suci, sangat gembira perasaanku menerima kedatanganmu. Endre no maina. Waktu nana mendre Pak dijemput nih orang yang dituakan dari pihak perempuan yang jemput ke. Ya, siapakah yang jemput ke? Dipayungi. Magina dipayungi. Pada Nabi Tatuna Tama di Madinah dipayungi, ditedungi di Pangulut Abu Bakar. Kenapa dipayungi? Diperkenalkan makedah yehe Nabi Tatania iya. Dipajungi tong ni boting Pak Jaki salah jemput matu matuan. Jadi iya boting supaya dia tu salah jemput. Amin. Menra dia ada nenge langsung dia ditaburi beras. Biasa lihat tidak? Ditaburi beras hukum syara apa hukum adat? Hukum adat. Jangan tanya mana ayat hadisnya, tidak ketemu. Kenapa ditaburi beras? Mabit tuangi endre no maina. Naki aja na tinro mimu pongang apa mele tu mandre benemu galuk ko dare ko jama ko gitu. Engkau pura mampara nggak Pak? Saya ceramah nasihat pernikahan dan sekaligus doa. Jadi milo doa nama kena Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Habitona ya Allah satukan cintanya kedua mempelai sebagaimana menyatunya cintanya Nabi Adam dengan istrinya Hawa. Ini pada bilang amin amin amin. Engkau saya diri Allah ku tani amin geleng-geleng kepala dan pakai astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Nah ganggu Pak pinadiku Pak. Orang makan amin kalian tahu saya astagfirullah. Pura karo milau doa anak tu dan nak badep di sadeku. Naseng ustad agak ngarga. Itu tadi waktu ustaz berdoa. Kenapa? Kenapa Ustaz bilang kama allaf tabaina Adam wa Hawa? Satukan cintanya kedua mempelai sebagaimana menyatunya cintanya Nabi Adam dan istrinya Hawa. Tidak usah sebut Adam dan Hawa Ustaz. Maka ada kaelo-elo ku payah disuruh milo doang. Menang ikut disuruh milo doang aja namu baca tapi yang disuruh tuh. Apa mula ni ro kutobak domeng apa mula ni pas. Tapi gelisah. Kenapa Pak? Itu kan tawassul. Saya bilang kenapa kalau tawassul? Magi ku tawassul ga? Iya. Dia tu nomor tiga aku misalnya milo do makanya opuang lo moya toa dalle halalaku mabaraka turuk peko ga mulo moya dalle nah aju sahin saide. Wedinger ya riasa bertawassul kepada aju sahin. Tidak apa-apa. Ya sabalena mega waran paranna elo toki makoro. Pernah saya hadir di acara manasih haji Pak, yang berdoa itu yang berkata, tapi dia pakai bahasa Arab, ya Allah rezekikan kami bolak-balik ke tanah suci, sebagaimana Engkau ya Allah merezekikan saudara saya Murla Amri bolak-balik ke tanah suci. Saya disebut, tapi mungkin orang tidak tahu artinya karena pakai bahasa Arab, tapi saya tahu. Saya bilang kenapa saya disebut tadi? Dia bilang, Ustaz kita juga bertawassul karena Ustaz setiap tahun ke tanah suci. Itu. Nah itu tawassul. Tapi ini orang tidak mau tawassul. Jadi saya bilang kalau begitu mulai sebentar kalau sholat tidak usah sebut Nabi Ibrahim di tahiyatmu. Kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Mamu tepu Ibrahim. Denate. Lokasi Cina Pelisu sih. Makasih kok. Itu Ustaz sebagai mubalik. Kenapa tidak disampaikan itu dalam ceramahnya bahwa menaburi beras itu mubazir, perbuatan setan. Akhirnya kayak ikut nala punai pawang punana bolan, karena punana bolan. Lo kor pawang nana pepek kok. Asal itu saudara setan. Siapa bilang? Dia bilang ayat bilang mubazir saudara setan. Itu bukan orang mubazir. Dia buang-buang beras, bukan buang-buang beras, memanfaatkan beras. Cuma engkau memahami bahwa fungsinya beras hanya satu, dimakan. Jadi kapan tidak dimakan, kau bilang mubazir, kan gitu kan? Itu dimanfaatkan. Apa manfaatnya? Taburnya.
Ada hadisnya Ustaz? Tidak ada hadisnya karena bukan hukum syarah. Ini hukum adat. Betul tidak? Mubassir itu. Dia tahu jauh Pak. Mubassir itu. Saya bilang, Pak sadar muki. Justru Bapak itu pelaku mubassir. Bapak itu yang pelaku mubassir. Saya bilang, kenapa saya mubassir? Saya bilang, coba perhatikan bajunya. 3 sakunya. Sidi 2 telu. Apa saya dimimpa sepi ki polopeng? Yar 2 kosong abia bawa ni kantong na baju muro mubassir. Engkau tahu pada culina baju nak koe, pacapu kancing. Aga semutar koe. Legal posoy Pak. Emang lo mupa ko. Jadi pelan-pelan. Itu tadi hukum adat, bukan hukum syarah. Ipa dicengi bate. Terakhir. Bate kecau ya Pak cau. Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Begitu lahir langsung dikokok di kakeknya, dibawa umroh. Jadi kalau ada orang bilang tidak boleh umroh sebelum haji, niga Pak Guru ki makoro. Niga Pak Guru ki. Nah Nabi tuh jajinna di TV nama tahu apa? Masa ada ayatnya. Wah, mana ayatnya? Nasa wa atimul hajja wal umroh. Waca pagah mengaji si polo-polo. Wa atimul hajja wal umroh, sempurnakan haji dan umroh. Memang ayat. Baca mu awalnya, baca akhirnya, baca ayat lain. Bagaimana itu ayat? Wasjudu warka'u, dan sujudlah engkau dan rukuklah engkau. Magi eloki sujud ya Allah nampak rokok, maka dia sujudlah dan rukuklah. Deki pusi kira-kira. Jadi kumemetannya bidata Pak meko bawan dia jangan kemeka bicara. Tanai bawan dia nana tanai. Kada purani mau ngaji yang ieu ya, maka nenek yolo utanai guruku pada topa wiseng itu. Cocok itu. Jadi itu mah pasalah pada itu purama pesantren contoh mi. Bangsa lain al-mukarram maju saya dia pernah pesantren paling makanya purawang kali ngamirul amri pada tahu kan. Bangsa rawaji hati biasa kan engkau pak doangan apa guru anga ustaz di Mekah wapat ala tu makokoi. Apalah tahu ni maka dia tanya agak desa dah maka dia tahu desa dah ngamirul amri pak guru kak pura ni makomiro tahu selesai Pak. Ya makomiro ya saya ngaji sama Al-Alama An-Nasir Sunnah Andre Guru tak Juma Manur. Saya tulis dalam buku saya itu judulnya Menyulam Benang Impian dari Pesantren ke Baitullah. Saya tulis itu bahwa yang saya pernah dengar sama guru tak begini. Jadi ada perlu kayak gaya nak de kayak gaya desa apa guru tak napawi. Na guru tak pura mana ngajian. Angka kemarin masih di Jupandang. Silo ngaju saya di Pandampu tuh. Masih di mudah kada nama maudu. Kota Nair Raja Hasan. Pernah maudu di saya sebelah. Nasa menurut garik nabinna alena dan maudu. Mana bicara makro. Nasa menurut nabinna alena dan maudu. Ya tahu sih di nabita maudu. Jadi leto nabinna alena idi leto. Nah kadang pada Muhammad nasa Muhammad leto kapang alena. Allahu Akbar. Nah, kita seperti ini kita menginginkan barakah si mata. Ia naruh dipakai kamakoin kemana nih pada putu dah si pulung. Barak nalete itu ki barakah. Saya rasa ini saja yang saya sampaikan. Tanggal 2 November hari Ahad di Baru tahun 2025 mulai pagi sampai selesai. Saya juga insya Allah hadir. Mudah-mudahan sehat-sehat. Ya kita semua sehat-sehat. Ya kita tobat dengan doa. Ya tidak main-main di sana itu. Seandainya ada pertanyaan, maka saya juga akan berkata, kira-kira berapa anggarannya itu di Baru? Ya, kira-kira berapa? Mungkin kira-kira tidak kurang dari 30 miliar. Kira-kira. Ya. Subhanallah, 30 miliar. Saya tadi beritahu ini yang bawa mobil. Kada kaitan saya diusai. Dia capu doi ina batin, ana pakai membangun. Dia capu, tak tambah mimah teru. Iya karena memang ibarat belimbing. Belimbing yang tumbuh di depan rumah yang selalu diambil oleh tetangga buahnya berbuah terus itu. Iya, tapi belimbing yang tumbuh di hutan belantara tidak pernah diambil buahnya, tak sisa memang buah si taungnya tuh.
Artinya adalah napana tuli di pasu, pede napatongan di subur itu. Dan luar biasa, saya akan ini bangun mesti gehe yang di dalam. Saya tanya tadi mak benih toronan ini sebermalam Ustaz. Nah, sebaiknya rok matu diberu sebaiknya. Sering saya ungkapkan. Aja na gratis mana Pak? Mereka tahu sogi. Iya, anak saya ada di Atira. Sejak dari dulu, sekarang sudah SDMI. Matama di Atira tamak kanak-kanak lebih 20 juta. Tamak kanak-kanak rok. Agak minat guru ikoro, cica di dinding, diam merayap, ia tutup roh. Topi saya bundar, topi saya, nggak topi segitiga. Coba gerero, lebih 20 juta. Nanya gratis. Aku orang, ya. Jadi ya aku tasogi, mau dek lawa jauh saingi setoya leta. Mau dia napur kini lawi lo katoke tabe paje lo to kasih engkasemeku sisa matama kutue lo to kasih runtuh baraka di akhirat makro ya di pesantren usure makam aja. Tapi saya beritahu guru-guru tidak boleh ada orang keluar berhenti ma pesantren gara-gara duit dena weding. Mesti kita berpikir tapi madarisi ke kuasang mau pidato kang ngeron al kesempatan sih tomatoai. Nah gitu anu aga panglima kurang arisat tiap mendre papindra tiap kamaja anak pertama melok boting bapak anak berusaha tuh kadang-kadang mau kamaja jangan mau kamaja Pak Ega pasti disusah jadi kutu lima dureke ki makotom itu. Tapi kalau sudah selalu berharap ya rasa raja berfungsi otak kanan. Kalau berfungsi otak kanan itulah yang akan menjadi kenyataan. Kenapa dulu nenek kita berperang dengan peluru apa tuliyarongka di otak kananna. Selama ka dengan reka ditembak dengan Pak. Karena itu yang selalu muncul. Tapi ini kasih asik kok. Capu kok karena otak kanannya tidak berfungsi itu sama ada natagato di Allah Ta'ala. Ternyata ilmu yang seperti ini ada orang bukan Islam yang mengamalkan dengan memfungsikan otak kanan selalu berharap menggantungkan diri kepada Allah dengan penuh harapan. Sekian dan demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.